Oke, baik. Malam hari ini kita awali dari tokoh awal. 4 tokoh ini sebenarnya mungkin kalau dihitung dengan periode sering disebut generasi tabi'in. Jadi, dan masih termasuk kelompok salaf. Jadi, kalau dalam segi kategori ulama itu kan sering dikategorikan ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Ini istilah salaf yang berbeda dengan salafi yang gerakan itu ya. Ini sebenarnya kategori ulama dari aspek periodenya. Ini kadang-kadang orang kalau menggunakan istilah salaf itu harus lebih diperhatikan lagi yang dimaksud salaf yang mana, salafi yang gerakan itu, atau sebenarnya ulama salafus soleh yang dimaksud salaf dari sisi periode. Jadi kalau dari sisi periode itu kan ulama ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Ulama salaf itu biasanya ya para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'in. Jadi ulama salaf itu sekitar 3 abad awal Hijriyah. Dan kebetulan Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali ini masuk generasi tabi'in, masih digolongkan salaf. Karena Imam Ahmad, Imam Hambali yang terakhir itu nanti meninggal tahun 241 Hijriah. Ini tahun 3 abad awal dari tahun Hijriah, dan berarti masih masuk generasi salaf. Setelah itu para ulamanya disebut para ulama kholaf. Ini sebenarnya periodisasi waktu saja. Yo pikirannya saling melanjutkan. Karena sumbernya juga sama. Meskipun cara beristimbat hukumnya nanti para imam ini ya punya metode sendiri-sendiri. Makanya mereka nanti punya mazhab sendiri-sendiri. Baik, kita berkenalan dulu malam hari ini dengan beliau, Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Beliau memang lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Nama asli beliau adalah Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Mahan bin At-Taimi. Beliau lahir di Kufah, Irak. Nanti meninggalnya di Baghdad. Ya, beliau nanti dikenal sebagai pendirinya fikih Hanafi. Ini Imam Hanafi ini dikenal sebagai tokoh pertama yang menyusun kitab fikih secara tertib sistematis. Kalau teman-teman buka kitab-kitab fikih hari ini itu kan biasanya terus secara sistematis diawali dari bab toharoh, kemudian bab sholat, kemudian bab zakat, kemudian dan seterusnya. Ini kan sudah sistematis. Nah, itu pelopornya dulu Imam Hanafi. Jadi beliau termasuk tokoh besar fakih. Ya tidak perlu diragukan lagi kapasitas beliau, kemampuan beliau, keahlian beliau, khususnya dalam bidang fikih. Ya tadi beliau lahirnya di Kufah. Masih kalau dalam bahasa Arab beliau termasuk kelompok ajam. Ajam itu kalau dalam kajian Islam kan dikenal pembedaan antara Arabi dan Ajami. Ajam itu berarti bahasa ibunya, bukan bahasa Arab. Karena Imam Abu Hanifah ini kelahiran Kufah, masih dalam kelompok Persia. Nah, ini satu-satunya dari 4 imam mazhab yang ajami itu Imam Abu Hanifah. Ya, sebenarnya itu istilah lama. Dulu zaman periode Umayyah, istilah Arabi dan ajami ini sering dipakai untuk melabeli
orang-orang non-muslim yang jadi rivalnya Umayyah, khususnya orang-orang Persia. Jadi cuma ya status ajam ini tidak menghalangi seorang Imam Abu Hanifah untuk jadi tokoh besar yang punya pengikut banyak. Beliau ini putra seorang saudagar, pedagang, yaitu pedagang sutra. Nah, beliau ini suka mengikuti ayahnya untuk berdagang sutra kemana-mana. Cuma beliau ini sejak muda dikenal cerdas. Sejak kecil sudah hafal Al-Quran, sudah hafal ribuan hadis. Kebiasaannya yang terkenal itu beliau selain berdagang itu wirawiri ngaji di Masjid Kufah.